Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Juniarti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk riset kali ini, topiknya ialah mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan. Di mana pada topik kali ini pembahasannya ialah mengenai bagaimana rasio keuangan itu bisa mempengaruhi sebuah kinerja perusahaan, khususnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, karena topik yang saya angkat ialah mengenai perusahaan telekomunikasi, di mana latar belakang dari adanya penelitian ini ialah sejak terjadinya COVID pada tahun 2019 hingga dengan 2021 itu Indonesia mengalami pembatasan dengan skala besar, sehingga perusahaan-perusahaan ataupun kantor itu tutup dan hanya bisa dijangkau dengan jarak jauh, yaitu tentunya menggunakan fasilitas internet, sosial media, WhatsApp, dan juga menggunakan komunikasi yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena adanya musibah tersebut, maka ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang ternyata mengalami perubahan yang cukup baik, gitu. Sehingga hal ini berdampak terhadap kondisi kinerja keuangan perusahaannya. Nah, di mana atas dasar latar belakang tersebutlah maka topik ini ditarik dan juga diberi judul bagaimana pengaruh dari rasio keuangan, yaitu yang terdiri dari current ratio, debt equity ratio, net profit margin, dan juga turn asset turnover. Itu bisa mempengaruhi kinerja sebuah keuangan perusahaan, khususnya perusahaan telekomunikasi. Nah, untuk latar belakang tersebut, maka ada beberapa jenis perusahaan telekomunikasi yang masuk ke dalam kategori sampel, yaitu diambil menjadi 6 perusahaan yang terdiri atas perusahaan di bawah ini. Ada XL Axiata, ada PT Indosat, ada PT Telekomunikasi Indonesia, ada PT Smartfren Telekom, ada PT Link Net, dan First Media. Nah, dengan diadakannya riset ini untuk meneliti mengenai 6 perusahaan tersebut, apakah ada perbedaan antara sebelum terjadinya COVID-19 dan pasca COVID atau saat COVID berlangsung. Nah, itu yang akan diambil kesimpulan atau diambil hasil dari riset ini. Nah, dengan metode atau dengan latar belakang tersebut, maka hipotesis yang dapat dibuat ialah H1, terdapat perbedaan signifikan antara current ratio terhadap kinerja pada sektor perusahaan telekomunikasi sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lalu H2, terdapat perbedaan signifikan antara DER atau debt equity ratio terhadap kinerja pada sektor perusahaan telekomunikasi sebelum dan pada masa pandemi COVID. H3, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara net profit margin terhadap kinerja PT Telekomunikasi atau perusahaan telekomunikasi pada sebelum dan pada masa pandemi COVID. H4, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara aset turnover terhadap kinerja pada perusahaan telekomunikasi sebelum dan pada masa pandemi COVID. Nah, dengan hipotesis tersebut, maka diperoleh menggunakan metode riset, yaitu statistik deskriptif, terus juga menggunakan uji beda, lalu juga menggunakan uji per uji tes atau pengujian hipotesis, tentunya ya, statistik hipotesis. Nah, sehingga diperoleh hasil dan pembahasan seperti pada slide 8 ini. Dari grafik atau dari tabel tersebut ini, maka hasil statistik deskripsi itu ada pada slide yang ke-9, yaitu bahwa nilai signifikan current ratio adalah sebesar 0,0768, lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa H1 ditolak, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan current ratio perusahaan komunikasi terhadap
sebelum ataupun selama pandemi COVID, dan seterusnya hasilnya itu ada di slide yang ke-11. Dan juga sehingga dari hasil tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil uji komparatif kinerja keuangan 2 tahun sebelum COVID dan 2 tahun di saat COVID untuk rasio current ratio menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu dibuktikan dari adanya uji paired sample t-test pada masa pandemi COVID. Dan yang kedua, kesimpulannya, hasil uji komparatif kinerja keuangan 2 tahun sebelum COVID dan 2 tahun di saat COVID untuk rasio DER itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan pada uji paired sample t-test. Untuk hasil yang ketiga, yaitu uji komparatif kinerja keuangan 2 tahun sebelum COVID dan 2 tahun di saat COVID untuk rasio NPM menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan pada uji paired sample t-test. Lalu untuk komparatif kinerja keuangan 2 tahun sebelum dan sesudah atau pada saat COVID untuk rasio TATO menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari uji paired sample t-test. Nah, jadi berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka perusahaan telekomunikasi ini dapat diberikan saran bahwa bisa menggunakan pelayanan yang lebih baik gitu loh dalam hal jaringan internetnya. Dan dari keempat sampel penelitian, yaitu ada satu perusahaan yang memiliki